Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fazalika Siti Nurhaliza. Di sini kita akan membahas mengenai teori medan Kurt Lewin. Mari kita bahas. Kurt Lewin adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang lahir pada tanggal 9 September 1890 di suatu desa kecil di Prusia, daerah Posen. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Keluarganya memiliki dan mengelola sebuah toko. Kemudian, pada tahun 1905, Lewin dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Berlin, dan Lewin menyelesaikan sekolah menengahnya di sana. Kemudian, ia masuk ke Universitas Freiburg dengan maksud belajar ilmu kedokteran, tetapi Lewin tidak melanjutkannya. Lalu, Lewin berlanjut belajar biologi di Universitas Munich selama 1 semester. Dan pada tahun 1910, Lewin memutuskan untuk pindah kembali ke Berlin untuk belajar psikologi di Universitas Berlin hingga ia menyelesaikan gelar dokternya. Awalnya Lewin ini memulai studi dengan minat behaviorisme, tetapi kemudian Lewin mengembangkan minatnya pada psikologi Gestalt. 1914, Lewin bergabung dengan tentara Jerman. Dalam perjalanannya menjadi tentara, Lewin ini sempat terluka dalam suatu pertempuran. Tetapi justru pengalaman-pengalaman yang ia dapat ini dapat memberikan dampak besar pada perkembangan teori lapangan dan studi tentang dinamika kelompok menurut Lewin. Kemudian Lewin itu meraih gelar PhD dari Universitas Berlin dan berlanjut menjadi dosen di sana pada tahun 1921. Lalu Lewin bermigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi profesor psikolog anak di Universitas Cornell selama kurang lebih 2 tahun dan berlanjut menjadi profesor di Universitas Iowa pada tahun 1935. Kurt Lewin menetap di Amerika Serikat hingga meninggal dunia pada usia 57 tahun pada tanggal 2 Februari 1947 karena serangan jantung. Teori medan ini muncul sebagai ilmu fisika dan ilmu kimia yang mempengaruhi psikologi dengan cara berpikir baru mengenai objek apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Karena manusia itu merupakan pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis dengan ruang hidup yang disebut topologi yang fokusnya kepada hubungan antara segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Struktur kepribadian ini berdasarkan konsep pribadi lingkungan yang dinamakan dengan teori medan. Lewin juga menggambarkan manusia itu sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis. Struktur kepribadian ini itu fokusnya kepada hubungan antara segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia, hubungan antara bagian dengan bagian, dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Ruang hidup merupakan keseluruhan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Ruang hidup ini merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Ruang hidup juga merupakan proses sesaat karena terus-menerus berubah, mencakup dengan persepsi seseorang tentang dirinya dalam lingkungan. Secara matematis, ruang hidup ini itu dapat dirumuskan. Pribadi. Lewin itu menggambarkan daerah pribadi dengan lingkaran tertutup yang menunjukkan bahwa pribadi ini merupakan kesatuan yang terpisah dari dunia, tetapi tetap menjadi bagian dari dunia. Lingkaran pribadi ini berada di elips dan menggambarkan bahwa pribadi merupakan bagian yang terpisah, tetapi tetap berada di dalam ruang hidup yang menjadi bagian dari semuanya. Daerah pribadi ini terbagi menjadi 3. Ada daerah persepsi motor, di mana daerah ini yang menghubungkan pribadi dengan lingkungan psikologis. Yang kedua, ada daerah pribadi dalam yang berisi aspek-aspek yang motivasional. Dan sel ini berdekatan dengan persepsi motor yang biasa disebut dengan sel perifer dan sel yang berada di tengah-tengah yang biasa disebut dengan sel sentral. Yang ketiga, ada lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis ini merupakan daerah di dalam elips tetapi berada di luar lingkaran. Dalam lingkungan psikologis itu terdapat region, di mana semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan lalu mempengaruhi atau menjadi bagian fungsi dari kognitif manusia. Dan yang terakhir ada boundaries, itu di mana semua batas antar sel atau antar region atau antar lingkungan psikologis dengan daerah persepsi motor dan daerah pribadi. Kepribadian. Hukum dinamika kepribadian menurut Lewin ini berupa interaksi antara kepribadian dengan lingkungan yang mengilustrasikan mekanisme pengaruh lingkungan atas perubahan pola kerja kepribadian individu.
Proses inilah yang menjadi pokok materi psikologi perkembangan, psikologi pertumbuhan, dan perkembangan kepribadian melalui proses saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungan. Interaksi ini akan berlangsung sepanjang pengalaman masa hidup seseorang. Sesuai dengan asumsi dasar teorinya, bahwa jiwa manusia ini merupakan sistem energi yang psikis, sehingga Lewin memperjelas interaksi antara perilaku dengan lingkungan yang menggerakkan energi. Yang pertama ini ada energi. Energi merupakan dorongan yang ada pada seseorang yang menyebabkan seseorang ini akan bergerak dan bertingkah laku. Sehingga Lewin menganggap bahwa pribadi merupakan suatu sistem yang kompleks. Nah, sehingga setiap gerak atau kerja baik fisik maupun psikis pasti itu menggunakan energi. Energi yang digunakan dalam kerja psikologis disebut dengan energi psikis. Nah, meningkatnya tegangan di salah satu sel akan menyebabkan ketidakseimbangan, lalu usaha sistem pribadi untuk menyeimbangkan tegangan antar sel yang menyebabkan munculnya energi psikis. Nah, contohnya itu misalnya ketika seseorang memiliki dorongan kuat menjadi penulis, maka tingkah lakunya akan bergerak mengikuti tujuannya. Yang kedua ada tegangan atau tension. Tegangan ini adalah suatu keadaan di dalam diri pribadi terhadap daerah dalam pribadi lain. Oleh karena itu, Lewin menunjuk sifat-sifat dinamik dari suatu daerah atau sel dari dalam daerah personal. Ia menamakan daerah itu dengan sistem. Nah, suatu sistem ini akan membagi tegangan pada sistem lain, sehingga salah satu sistem menjadi sangat lemah. Contohnya, jika seseorang harus mengerjakan pekerjaan, tetapi dia merasa tubuhnya ini sedang lelah, maka akhirnya ia pun tertidur. Nah, sistem yang satunya ini akan mengerjakan pekerjaan membagi energi pada sistem yang lain, sehingga ia tertidur. Nah, maka akan timbul tegangan di dalamnya. Yang ketiga ada kebutuhan atau needs. Peningkatan tegangan atau pelepasan energi dalam suatu daerah dalam personal itu disebabkan oleh timbulnya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini itu bisa berupa suatu keadaan fisiologis seperti lapar, haus, atau seks. Bisa juga berupa keinginan akan sesuatu seperti pekerjaan atau teman hidup, seperti menyelesaikan tugas atau menepati janji. Nah, karena itu kebutuhan ini merupakan suatu konsep motivasi dan ekuivalensi dengan istilah-istilah seperti motif, hasrat, dorongan, maupun desakan. Lalu yang keempat ada valensi. Valensi ini adalah suatu sifat konseptual suatu daerah dalam lingkungan psikologis atau nilai lingkungan psikologis bagi pribadi. Nah, nilai ini terdiri dari dua macam, yaitu daerah positif. Daerah ini dapat mengurangi tegangan pribadi jika memasuki daerah tersebut, serta dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan jika pribadi ini terhambat untuk menuju ke lingkungan tersebut. Contohnya itu misalnya makanan bagi orang yang lapar. Yang kedua ada daerah negatif. Daerah ini itu dapat meningkatkan tegangan pribadi jika mendekati lingkungan tersebut dan juga menyebabkan menurunnya ketegangan apabila menjauhinya. Contohnya itu misalnya seseorang yang takut kucing, pasti dia akan menjauhi kucing tersebut. Kelima ada kekuatan atau vektor. Merupakan sesuatu yang akan mendorong gerakan dan terjadi apabila ada kekuatan yang cukup besar yang akan mendorong pribadi tersebut. Kekuatan ini akan berkoordinasi dengan kebutuhan dan menyebabkan pribadi ini terdorong untuk bertingkah laku. Contohnya dalam lingkungan psikologis itu ketika seorang anak yang kehilangan sebuah boneka, tetapi anak ini tidak mempercayai bahwa bonekanya telah hilang. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dari dirinya untuk tidak percaya bahwa bonekanya telah hilang. Dan yang terakhir ada lokomosi, merupakan cara menggambarkan gerakan dengan ilustrasi. Nah, bisa berupa gerak fisik maupun perubahan fokus perhatian. Contohnya misalnya ketika seorang anak melewati sebuah toko mainan, ia pasti akan melihat ke etalase toko mainan tersebut dan ingin mendapatkan mainan yang ia inginkan. Jadi, penglihatan anak ini terhadap mainan itu menimbulkan kebutuhan akan benda tersebut. Nah, jika anak tersebut harus masuk ke toko untuk membeli mainan, hal itu disebut dengan lokomosi. Selanjutnya, ada perkembangan kepribadian menurut teori Lewin. Yang pertama, ada perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku itu adalah penting dan terjadi sepanjang masa perkembangan. Nah, karena semakin bertumbuhnya orang, maka akan semakin bebas ia bergerak, maka orientasinya juga semakin luas. Oleh karena itu, tingkah lakunya akan menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Kedua, ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi ini merupakan peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel di pribadi dalam akan berlipat dengan bertambahnya usia.
Dan jumlah region dalam lingkungan psikologis juga akan meningkat. Nah, konsep saling ketergantungan yang terorganisir ini akan menjelaskan bagaimana daerah pribadi dalam dan daerah lingkungan psikologis yang semakin terdiferensiasi dan semakin otonom itu dapat bekerja sama untuk menghasilkan tingkah laku yang integratif. Nah, sel dan region ini itu diintegrasikan dengan keseluruhan yang lebih besar. Yang ketiga ada regresi, merupakan perkembangan yang bisa bergerak mundur. Walaupun tidak memerinci periodisasi perkembangannya, Lewin menemukan dua macam gerak mundur pada perkembangan, yaitu regresi dan retrogresi. Nah, retrogresi ini kembali ke bentuk tingkah laku lebih awal dalam sejarah kehidupan manusia. Sedangkan regresi itu kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif, tidak peduli apakah pribadi ini pernah melakukan hal itu atau tidak. Yang keempat, ada tahap-tahap perkembangan menurut Lewin. Nah, menurut Lewin, perkembangan itu merupakan suatu proses yang bersinambung di mana sulit untuk menetapkan tahap-tahap yang terpisah. Nah, perubahan yang terpenting itu terjadi pada sekitar usia 3 tahun yang kemudian disusul oleh suatu masa yang relatif stabil semapa, yaitu masa adolesen yang merupakan masa reorganisasi dinamis yang akhirnya akan berakhir pada masa dewasa yang stabil.